Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya akan membacakan sesuatu yang ini kabar yang kurang bagus sebenarnya, karena seperti yang kita ketahui bahwa Bu Sri Mulyani baru saja mengumumkan bahwa nanti di akhir September saat kita memasuki Oktober nanti, Indonesia ini ternyata akan diumumkan sudah pasti akan resesi. Nah, resesi itu apa? Saya nggak pengen bahas lebih panjang, intinya adalah pembangunan biasanya dihitung dari 2 kuartal. Jadi biasanya resesi atau biasanya disebut sebagai reses itu kan istirahatnya perekonomian. Jadi biasanya jika GDP-nya itu turun atau bahkan minus selama 2 kuartal. Nah, ini yang sebenarnya baru saja dialami Indonesia, dan tanpa kita membahas lebih jauh lagi, sebenarnya jelas bahwa ini semua disebabkan karena adanya COVID-19. Nah, ada beberapa negara lain yang ternyata juga sudah diumumkan resesi, yaitu negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Italia, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Singapura, Filipina, dan ini adalah negara-negara maju, negara besar yang berkembang. Mungkin cuma Filipina yang sama seperti Indonesia, dan ini semua terjadi saat yaitu tadi corona ini menjangkiti 19.261.406 orang di seluruh dunia. Nah, merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020 ini minus 5,32%, dan ini ternyata berlangsung dari sebelumnya. Tanpa kita berlama-lama, saya akan memberikan satu ramalan tentang apa yang harus kita lakukan saat nanti diumumkan Indonesia ini resesi. Sebelum dimulai, silahkan untuk subscribe, like, dan silahkan nyalakan tombol lonceng untuk membantu berkembangnya channel ini. Ini adalah apa yang harus kita perhatikan. Ini untuk semuanya, terutama jika ternyata kita sudah memiliki satu tanggungan atau memiliki satu penghasilan untuk kita berikan pada orang lain. Yang pertama ada the Five of Cups. Five of Cups menggambarkan satu orang pria yang dia melihat ke 3 cawan yang sudah tertumpah dan 2 cawan yang lainnya. Ini tentang seeking opportunities dan lihat sesuatu itu harus dari sudut pandang positif. Ada 5 kesempatan, 3 sudah gagal, tapi masih ada 2. Ini artinya sebenarnya kabar baik. Jangan fokus kepada kegagalan, tapi fokus kepada apa kesempatan yang ada di depan mata. Resesi selalu diidentikan dengan nanti akan susah cari duit, harga barang naik dan sebagainya. Belum tentu, karena resesi juga bisa artinya barang ini harganya turun sehingga nggak ada artinya, tapi artinya tetap sama, daya belinya itu akan melemah. Nah, jika ini semua terjadi, saran dari saya sebenarnya adalah satu, kita harus belajar dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Indonesia 2 kali mengalami resesi, tahun 1960 dan 1998. Nah, yang terakhir itu karena nilai tukar rupiah yang amat sangat melemah, sehingga Indonesia ini diharuskan untuk membayar hutang-hutang pembayaran yang akhirnya dihitung menjadi 9 kali lebih mahal daripada sebelumnya. Nah, ini yang harus diwaspadai, bahwa sebenarnya fokusnya kepada apa arti resesi dan apa yang sebenarnya akan terjadi. Ingat, resesi artinya istirahat dulu. Kalau kita bilang perekonomian itu seperti jarum jam, mungkin sekarang ada di angka 6. Jadi setelah angka 6 biasanya dia akan naik ke angka 7, 8, 9, 10, 11, dan terus akan menjadi sunrise lagi. Nah, tahu dulu bahwa ini semua bukan akhir dari semua, bahwa ini adalah sebuah siklus, dan ini adalah siklus yang normal, tapi harus kita lalui. Ini seperti orang yang sakit, harus istirahat dulu agar mereka jadi sembuh. Jadi jangan panik, intinya itu. Kartu ini mengatakan jangan panik. Kedua, ada kartu The Hangman. The Hangman meminta kita untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang tidak lazim, bahkan mungkin terbalik, tidak seperti biasanya. Artinya apa? Artinya mungkin saat resesi orang akan bilang simpan uangmu, jangan berinvestasi, jangan melakukan apapun. Saya bilang ini malah salah. Satu-satunya penyembuh dari resesi adalah saat terjadinya kenaikan daya beli, saat terjadinya pertukaran dan perputaran uang. Nah, ini yang harus tetap dilakukan apapun yang terjadi. Mungkin yang dimaksud adalah memperkecil sesuatu yang sifatnya konsumtif, tapi menaikkan sesuatu yang sifatnya itu lebih sebagai sebuah investasi, lebih sebagai sebuah membeli sesuatu yang akan memberikan satu jaminan di masa depan, dan hal-hal yang semacamnya. Sudut pandang seperti ini harus kita rubah. Artinya kita harus mempercepat itu. Misalkan kalau sakit harus banyak istirahat, benar-benar nggak boleh minum sesuatu yang
aneh-aneh dan sebagainya. Tapi saya berpikir bahwa sebenarnya malah saat sudah mulai sembuh harus mulai dibiasakan untuk bergerak, mulai untuk ya normal aja kayak biasanya. Jangan malah melakukan sesuatu yang ajaib, yang benar-benar bertolak belakang, membuat kita akan jadi kesulitan dalam hidup nanti. Nah, yang berikutnya ada The Chariot yang meminta kita untuk tetap menjalankan kehidupan, tetap menjalankan aktivitas. Jangan malah misalkan dengan kita memiliki 4 pabrik terus kemudian 2 pabriknya ditutup. No, jangan lakukan hal seperti itu. Sesuatu yang ekstrim, nggak sesuatu yang akan diharapkan. Nah, tetap lakukan, jalan terus, tapi lakukan dengan kehati-hatian. Jika itu memang tidak diperlukan, jangan dilakukan dahulu. Ini harus melakukan sesuatu yang wajib dilakukan dan tidak menghabiskan waktu melakukan sesuatu yang masih spekulatif. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah memulai mencari tahu teman-teman lama kita. Tidak untuk mencari orang baru lagi, tapi mencari tahu teman-teman lama. Teman adalah seseorang yang bisa kita andalkan melebihi sesuatu yang bersifat bisnis atau perkenalan. Orang-orang ini sudah kita kenal lebih dari 5-6 tahun sebelumnya, yang otomatis saat kita bertemu dengan mereka, kepercayaan sudah terbangun. Nah, lakukan bisnis bersama mereka. Coba peluk mereka dengan erat lagi dan coba lakukan sesuatu yang positif bersama mereka. Jika ternyata misalkan kalian harus membeli satu barang, ternyata teman kalian menjual walaupun harganya lebih mahal, it's okay untuk membeli ke teman kalian, karena dengan itu memungkinkan untuk adanya satu perputaran ekonomi dan kesempatan yang lain yang bisa diraih. Mungkin perbedaannya nggak signifikan, tapi di saat seperti ini, hal seperti yang saya katakan tadi itu amat sangat membantu. Peduli dengan orang lain, terutama orang-orang di masa lalu kita yang membuat kita seperti sekarang. Yang berikutnya lagi, hey, oh ya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silahkan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja, tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah, mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Berikutnya lagi, lakukan hal itu secara lebih sering lagi. Nah, melakukan sesuatu berulang kali, tidak menyerah hanya dengan percobaan keempat, kelima, lakukan lebih sering lagi. Jika kita membuat sesuatu atau ingin menawarkan sesuatu, lakukan lagi dan lagi. Saat resesi, orang lebih pilih untuk berpikir puluhan kali lipat sebelum mereka melakukan sesuatu. Maka jika kalian ternyata sales mobil atau menjual barang-barang dagangan yang semacamnya, coba lakukan dengan lebih sering. Dekati mereka dan ulang semuanya. Karena yang biasanya mungkin 2-3 kali mereka langsung beli, kali ini mereka mungkin ratusan atau mungkin ya ratusan. Saya pikir itu tadi hanya sesuatu yang sifatnya hiperbola, tapi coba untuk lebih sering melakukan hal yang biasa kalian lakukan dengan repetisi yang lebih tinggi. Berikutnya lagi adalah gunakan waktu resesi ini untuk belajar, untuk mempelajari sesuatu dan menekuni dengan lebih baik lagi. Orang ini sengaja jauh dari rumah agar dia bisa membuat medali yang lebih baik. Nah, jika kalian ternyata adalah seorang yang bergerak di bidang servis, coba untuk lakukan sesuatu, banyak membaca buku, ikut training dan pelatihan, atau mulai berbicara dengan orang-orang pelaku bisnis yang sejenis yang menambah soft skill kita. Nah, dengan menambah ini semua, harapannya setelah resesi ini usai, kita akan bisa melakukan sesuatu yang lebih positif dengan input yang lebih besar lagi. Berikutnya adalah malah jangan ditahan. Keluarkan uang sebanyak mungkin, tapi untuk satu, investasi. Kedua, sedekah. Sedekah dalam artian saya nggak ingin menjadi seorang ahli agama di sini, tapi dengan sedekah kita memeratakan banyak hal. Sedekah bisa juga berarti dengan tidak menutup usaha kalian dan memecat karyawan kalian. Sedekah artinya juga bisa dengan kita membeli barang ke seseorang yang membutuhkan, instead of kita membeli ke satu retailer yang lebih besar. Nah, dan yang ketiga ini tadi, tetap keluarkan uang agar semua ini tetap berputar. Ingat, semuanya akan semakin parah jika semua orang memegang uang mereka dan tidak mau mengeluarkan sama sekali.
Untuk orang-orang yang memang dalam posisi yang baik, ada baiknya untuk membantu, menstimulir ini dengan membelanjakan uang itu tadi dengan lebih sering lagi. Dan untuk orang-orang yang membutuhkan, tunggu uluran tangan itu tadi, tapi jangan juga harus memangkas semua kebutuhan sehari-hari sehingga kalian akan menderita. Yang pasti, pemikiran yang berbeda tadi meminta kita untuk terus melakukan hidup, terus melakukan spending yang positif, tapi kurangi yang negatif. Dan berbicara positif dan negatif, judgement dan penilaian kita adalah yang utama. Kita harus tahu betul sesuatu ini hanya ingin atau kita butuhkan. Langsung buang yang kita inginkan kalau itu tidak perlu. Jangan beli sepatu kalau sudah punya sepatu. Jangan beli TV kalau TV-nya masih bisa ditonton. Lakukan sesuatu yang memang kita perlukan. Simpan uang untuk sesuatu yang akan kita perlukan. Nah, mungkin kalian berpikir nggak ada lagi yang diperlukan. Tapi siapa tahu ada seseorang yang terus kemudian menjual asetnya dengan harga yang murah, dan ini merupakan sebuah investasi yang positif juga. Itu yang harus kalian lakukan. Berikutnya lagi adalah benar-benar melihat sesuatu dengan kritis. Kartu The Sun adalah kartu di bawah naungan Merkurius yang meminta kita berpikir seperti layaknya seorang laki-laki, bukan perempuan. Tidak ada lagi rasa belas kasihan, tidak ada lagi rasa takut dan ragu-ragu, bimbang dan galau memutuskan. Kita harus lihat jika sesuatu itu menguntungkan kita jalankan, jika tidak mungkin ini harus ditunda. Ini yang harus kita tekankan. Maka kita harus fokus melihat sesuatu dan kita harus objektif dan hilangkan semua subjektivitas. Yang paling penting lagi, ini kartu terakhir, the Eight of Wands. Semua ini harus dilakukan sesegera mungkin. Ingat, di hari di mana diumumkan resesi, pasti akan terjadi kekacauan. Kekacauan bukan kerusuhan ya, tapi kekacauan di mana orang akan menarik investasi mereka. Mereka akan bingung mau melakukan apapun. Nah, di saat itu, langkah yang tadi saya berikan adalah langkah yang harus dilakukan sebelum itu terjadi. Dan kalaupun itu belum kita lakukan, kita harus percaya dulu bahwa ini semua akan membuat semua proses ini akan lebih cepat daripada yang seharusnya terjadi. Maka memang resesi tidak bisa dihindari, tetapi apapun yang akan kita lakukan ini adalah sesuatu yang memastikan kehidupan kita nanti akan lebih baik jika resesi ini sudah usai. Demikian tadi ramalan dari saya. Tetap tonton ramalan ini jika kalian menginginkan banyak hal di masa depan yang ingin kalian ketahui, dan ada banyak seperti hiburan, politik, ekonomi, apapun itu semua akan dijawab dari kartu-kartu ini. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.